Baik, nama saya Agus Suryadi, NIM 1710-1215, Prodi TIKAB. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bagaimana kondisi di suatu wilayah perbatasan Indonesia. Dan di sini saya telah memilih suatu daerah, yaitu perbatasan Kalimantan Utara dengan Malaysia. Di perbatasan tersebut ada sebuah daerah yang bernama Lumbis Ogong. Lumbis Ogong merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah terluar Republik Indonesia. Satu-satunya akses darat untuk menuju kecamatan Lumbis Ogong hanya bisa sampai di kecamatan Sawong. Lumbis Ogong selanjutnya harus menyusuri sungai dengan menggunakan perahu yang biasanya disebut ketempel. Jalur yang sulit, jeram, dan bebatuan tak jarang menghalang mereka di sepanjang perjalanan. Dan untuk mencapai ke sana, lumayan durasinya mencapai 9 jam. Kecamatan Lumbis Ogong memiliki 3.557 meter persegi, terdiri dari 49 desa. Dan desa-desa ini umumnya berada di bantaran sungai. Untuk fasilitas pendidikan, hanya memiliki 2 sekolah, yaitu SMP, sekolah menengah tingkat pertama. Salah satunya berada di desa Taulumbis. Selain tingkat SMP, juga terdapat fasilitas pendidikan, taman kanak-kanak, dan SD atau sekolah dasar. Namun, sekolah tingkat menengah atas belum tersedia. Untuk sampai ke sekolah, anak-anak di sana menggunakan transportasi sungai, yaitu menggunakan perahu, dan menempuh waktu selama 2 jam untuk sampai ke sekolah. Kadang-kadang, jika sungai susah dilewati anak-anak di sana, terpaksa mereka tidak bersekolah. Dan lebih jelasnya, kita bisa simak video berikut ini. Kami naik ke sini ikut ke Tenteng, terus kami mudik di sini, terus tenggelam ke Tenteng kami. Saya ingin mencapai cita-cita saya, karena cita-cita saya tuh pengen menjadi guru. Harapan orang tua adalah saya, jadi saya harus mencapaikan cita-cita saya. Akses transportasi untuk guru kesulitan untuk mengambil gajinya. Sebagai pekerja negeri sipil, seorang guru mendapatkan penghasilan sebesar 5 juta rupiah untuk per bulan, terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tua. Namun, untuk mengambil gajinya di Mansalong, dia harus mengeluarkan dana sebesar 8 juta rupiah untuk menyewa perahu. Selebihnya kita bisa simak pada video berikut ini. Supaya kami tidak rugi, 3 bulan sekali kami turun di Mansalong dengan ikut kendaraan longboat subsidi. Kadang-kadang kalau air kecil tidak bisa turun subsidi. Kalau air besar baru mereka turun, baru kami ikut. Misalnya hari ini kami turun, besok ke bank, lusa ngurus minyak. Nah, lusanya baru bisa naik. Sekitar 2 hari lah di Mansalong. Sebenarnya, Provinsi Kalimantan Utara telah menyediakan perahu bersubsidi sebanyak 2 unit untuk per kelompok desa. Namun, jumlah perahu ini tak cukup untuk memfasilitasi seluruh masyarakat. Apalagi, terkadang bahan bakar bersubsidi untuk perahu juga tidak memungkinkan, sehingga masyarakat terpaksa menyewa dengan biaya yang cukup besar, sekitar 8 juta rupiah untuk pulang perginya. Untuk pelayanan kesehatan, meski tersedia puskesmas, untuk fasilitas yang menyediakan masih sangat minim. Jumlah kesehatan yang ada juga terbatas. Akibatnya, jika ada warga yang sakit, mereka harus berobat ke Mansalong dengan waktu tempuh yang berjam-jam. Yang lebih mirisnya, tak jarang warga lebih memilih berobat ke wilayah Malaysia yang disebut memiliki pelayanan yang lebih baik. Kita bisa simak pada video berikut ini. Baik. Nah, itu juga berobat itu masyarakat di sini berobatnya itu memilih ke Malaysia. Karena apa? Jujur, keluarga saya pernah meninggal karena pelayanan Indonesia yang ada di pelayanan kesehatan di Indonesia tidak ada. Warga di wilayah perbatasan negara ini berharap pemerintah Indonesia
segera merealisasikan pembangunan jalan darat yang telah dimulai sehingga jarak tempuh tempat pelayanan masyarakat jadi lebih singkat dan harga barang serta jasa bisa diperpangkas. Kurangnya fasilitas pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan kurangnya lapangan pekerjaan, akses transportasi yang belum memadai adalah sejumlah permasalahan yang dihadapi masyarakat di sana. Anggaran pendapatan atau APBD-nya hanya sampai sebesar 1,5 triliun rupiah, dinilai tidak cukup untuk menjaga perbatasan. Selengkapnya kita bisa simak video berikut ini. Sebenarnya ke depan ini memang perlu ada perhatian yang lebih ekstra lagi ya, baik itu dari sisi pembangunan ya, pembangunan infrastrukturnya ya, karena memang di sana juga masih perlu peningkatan lagi pembangunan infrastruktur seperti jalan apa dan sebagainya. Sekiranya itu saja yang dapat saya paparkan bersama saya Agus Suryadi. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.